Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Tuh Ibu Siti. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi-pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nih. Alhamdulillah Rabbil alamin ya, hari ini kembali dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ibu sudah sarapan kan? Sudah. Baik, bagus. Berarti kita sudah siap menerima pembelajaran ya. Untuk memulai pembelajaran, salah satu perwakilan masuk memimpin doa. Tidak harus ketua kelas ya. Ada yang mau mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk? Atau Ibu aku. Natel enggak siapa? Bu, Dianti katanya Bu, aku terus nah. Ya, aku mau nyoba. Iya, baik ya, bergantian betul supaya percaya diri. Nah, Dianti, mangga boleh pimpin doanya. Iya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nadianti sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kenapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Ada yang tahu? Supaya berkah, Bu. Belajarnya lebih berkah, Ibu. Betul, kita akan menerima ilmu dan tentunya ilmu yang kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita berdoa dulu, kita meminta kepada Tuhan kita, kepada Allah ya, insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi hal yang baik untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah berdoa kita lihat dulu nih. Lihat bangku penuh ya. Berarti ada yang tidak masuk tidak hari ini? Coba perhatikan kanan kirinya teman sebangkunya. Masuk semua, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Bu, sehat. Ini kelas 5 sehat dan siap menerima pembelajarannya. Jangan sakit ya, jaga kesehatan dan jaga makanannya. Berarti hari ini kelas 5 hadir seluruhnya. Nah, coba biar semangat ya untuk menyanyikan lagu wajib nasional, kita sikapnya harus sempurna. Berdiri dulu coba. Ayo kita berdiri dulu. Sudah berdiri semua? Sudah. Ya, Bu. Ya, sekarang yang memungkinkan untuk menyanyikan lagunya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sama. Garuda Pancasila. Alhamdulillah, ayo duduk kembali yang sudah menyanyi, yang sudah selesai menyanyi duduk kembali ya. Kita sudah menyanyikan lagu apa barusan? Garuda Pancasila, Bu. Garuda Pancasila, Bu. Garuda Pancasila. Coba kita perhatikan di ruang kelas kita, ada tidak ya lambang burung Garuda? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Ibu. Iya, lambang burung Ada, Ibu. Garuda Pancasila itu selalu memperhatikan kita supaya kita selalu bersemangat dan punya semangat nasionalisme. Siapa yang mengaku warga negara Indonesia? Saya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki semangat nasionalis
Ya, Nateten ya, jangan hanya melihat video dan nyanyian di sosial media saja. Bisa ya, Nateten? Ya, Bu. Ya, Bu. Betul ya. Main game Iya, aja, Bu. jangan hanya kenal Rehan ya, Nateten. Kita harus kenal Garuda Pancasila. Lanjut, kita akan belajar apa sih hari ini? Sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa coba? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Satuan, Bu. Betul, satuan Panjang. panjang. Nah, satuan panjang yang sudah dipelajari apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Natiwi bisa disebutkan? Kilometer, Bu. Kilometer, sentimeter, lalu Hektometer, Ibu. Meter. hektometer, dekameter, meter, dan Desimeter, sentimeter. Itu adalah satuan Panjang. panjang, Panjang. betul. Ada juga satuan waktu. Kalau satuan waktu apa saja? Jam, Bu, jam. jam, Bu, jam. Bu, menit. Jam, betul. Lalu selain jam, Menit sama detik. Detik, Bu, detik. Detik. Hari. menit. Lalu selain itu, detik, betul. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal satuan panjang, lalu satuan waktu. Nah, pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya menjadi modal kita untuk mempelajari untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Lalu Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi. Nanti kita akan berdiskusi dan penayangan video, peserta didik dapat menganalisis pengaruh jarak dan waktu terhadap kecepatan dengan tepat. Lalu juga nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan mobil remote control. Peserta didik dapat membandingkan dua besaran jarak dan waktu sebagai kecepatan dengan teliti dan benar. Lalu juga nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi dan mengamati media PowerPoint untuk membuat soal cerita atau menyajikan permasalahan terkait kecepatan dengan tepat. Dan melalui diskusi dan media PowerPoint lagi, peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah tentang kecepatan dengan tepat. Bisa dimengerti tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Siap. Nah, kemarin sebelum pembelajaran hari ini, Ibu sudah menugaskan kamu untuk mengira-ngira atau menghitung waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Setiap hari pagi-pagi ada yang berjalan kaki, ada yang diantar oleh orang tuanya pakai kendaraan, ya. Ada yang berlari-lari. Nak Riza biasanya suka kesiangan nih, jadi berlari-lari. Nah, itu berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Hari kemarin, misalnya hari Rabu, waktu tempuhnya hanya 10 menit. Hari Kamis waktu tempuhnya 12 menit. Coba Natiwi, waktu tempuh kamu selama 1 minggu ini sama atau berbeda-beda? Beda-beda, Bu. Berbeda-beda, berarti itu tergantung kepada Natiwi kapan bangun jam berapa, berangkatnya jam berapa, ataukah motornya belum diisi bensin sama orang tuanya misalkan, akhirnya berpengaruh terhadap kecepatannya ya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Semuanya sudah mengerjakan ini di rumah? Sudah, Bu. Siap? Saya sudah mengerjakan, Ibu. Keren. Baik, terima kasih sudah mengerjakan tugas sebelum pembelajaran hari ini. Untuk mengamati tayangan video, fokus dulu yuk, duduk siap. Oke, kita akan mengamati video berikut. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menjualkan semangat. 7. Gabungan 1. Atap harus agar adalah ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Melin, sebagian siswa yang ya, Bu, ya, di sana ya. untuk ilmu di sekolah negeri 109. Tujuh, Ibu. Iya, Masih kuat dari dan
Biasanya si mana yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh, untuk hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berhak pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Nah, baik. Sudah diamati seluruhnya oleh kalian videonya, anak-anak? Sudah, Bu. Hebat sekali ya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Betul, coba Nadianti. Mandalika. Coba Nadianti, Ibu akan bertanya. Ya, Bu. Tadi dari video tersebut apa yang ada dalam video tersebut? Itu, Bu, berangkat ke sekolahnya lama, Bu, sampai 2 jam. Jaraknya Sampai 2 jauh, jam. Bu. Betul. Lalu jaraknya jauh sehingga akan menyebabkan Jauh, peserta Bu. didik itu yang sampai di sekolahnya gimana? Lama, Bu. Lama sampainya, Bu. Lama sampainya. Oke. Nah, jadi anak-anak kira-kira jarak dan waktu berpengaruh tidak terhadap kecepatan? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh, Bu. Iya. Berpengaruh ya? Berpengaruh, Bu. Iya, Ibu. Betul. Dan jadi jarak dan Iya, waktu Bu. itu berpengaruh terhadap kecepatan. Bu, Rija tuh, Bu. Itu ngeluk ke tangan aku, Bu. Rija, Bu. Wah, tidak bercanda ya. Ya, Bu. Nakal, Bu Rija, Bu. Ya, anak-anak layarnya. Sudah ada, Bu. Oke, lanjut ya. Dari video tersebut tadi Nadianti sudah menyampaikan nih pembelajaran di video tersebut. Ternyata jarak dan waktu itu berpengaruh terhadap kecepatan. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai materi hari ini yang perlu kamu jadikan modal. Nanti kita akan bekerja kelompok. Nah, dari video tersebut kita mengenal ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu. Ternyata kecepatan, jarak, dan waktu itu memiliki kesinambungan. Mereka saling berpengaruh. Untuk mencari kecepatan, kita perlu membagi jarak dengan waktu. Kita ingat coba presiden yang ke-7 namanya siapa? Bapak Jokowi, Bu. Bapak Jokowi, betul. Kalau misalkan kamu lupa nih, nah Teteh lupa Bu rumusnya. Ingat presiden ke-7 kita ya, Bapak Jokowi. Jadi rumusnya ada JKW. J itu untuk apa? J itu Jarak. Jarak, Bu. Apa? Jarak. K untuk apa? Kecepatan. W untuk Waktu. Nah, ini pintar, anak-anak Ibu keren. Nah, untuk mencari kecepatan, kita harus membagi jarak dengan waktu atau membandingkan jarak dengan waktu ya. Untuk mencari jarak, kita mengkalikan kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktu, kita harus membagikan jarak dengan kecepatan. Jadi ini diputar-putar aja. Kita punya rumus segitiga nanti. Jadi ingat-ingat nama presiden yang ke-7 ya anak-anak ya. Nah ini untuk keterangannya ada K kecepatan dan J ada jarak, W ada waktu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan terkait rumus kecepatan, waktu, dan jarak? Tidak ada? Oke. Bisa Ibu akan memberikan contoh soal dari video yang tadi ya anak-anak ya. Tadi dari video tersebut Nadianti sudah menyebutkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah itu sampai 7 km. Iya. Lalu waktunya mereka bisa sampai selama 2 jam. Nah, untuk mencari kecepatan mereka, kita perlu membagikan jarak dengan waktu. Jaraknya tadi berapa? 70 km, Bu.
7 kilometer ya sayang ya. 7 7 kilometer. kilometer dibagi waktu. Waktunya tadi berapa? 2 jam. 2 jam. Betul. Nah, 7 dibagi 2 akan menghasilkan hasilnya berapa? 3,5 Ibu. Betul, 3,5. Satuannya juga jangan dilupakan, kilometer per jam. Oke. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Yang Ibu panggil namanya boleh menyebutkan angka dari 1 sampai 4. Ya, coba. Nah, Iis. 1 Ibu. Rizka. 4 Ibu. Berurutan cantik. Oh, Ayo dari Bu dua. Iis 1, Rizka. Nakal Bu Rizka 2. tuh, Bu. Rizka 2. Oke, Narobi. Robi 3, Bu. 3, Bu. Nah, Teten. Teten 4, Bu. Oke, siap. Nah, seluruhnya sudah dapat kelompok ya. Yang kelompok 1 kumpul di sebelah kanan Ibu. Yang kelompok 2 sebelahnya. Kelompok 3 seberangnya. Kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Ibu. Ayo, kumpul dengan teman kelompoknya. Ya, aku kelompok 4 Bu. Baik. Yo, Bu Dianti sama sini. Betul. Iya, sama Teten. Tidak bertengkar ya. Untuk bekerja kelompok kita perlu akur atau saling menghargai dan saling menghormati antar teman. Siap? Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Nah, sudah duduk semuanya ya. Ibu sekarang akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan satu kelompok 1. Jadi nanti kalian akan bekerja secara bersama. Ibu bagi ya. Kali ini saya ketinggalan. Coba dibuka halaman 1 dari LKPD-nya. Tadi kita sudah mengamati video, tapi kita belum berdiskusi. Kita akan mendiskusikan soal cerita yang ada pada LKPD. Silahkan dikerjakan, dibaca bersama-sama, lalu didiskusikan juga bersama-sama. Bisa dipahami? Jadi tanda tangan. Bisa Ibu. Potong. Baik ya. Sudah selesai dikerjakan? Sudah Ibu, sudah. Nah, simpan hasilnya untuk di LKPD 1. Lalu kita akan melangkah ke LKPD 2. Kita mau bermain. Siapa yang mau bermain? Saya Bu. Siapa yang mau sambil belajar? Saya Bu. Oke. Wah, tuh mobilnya gerak-gerak. Ibu punya mobil remote control dan ini juga remote-nya. Nanti mobilnya sudah membuat lintasan di lantai. Siapa yang bisa melihat lintasan meternya? Belum. Nah, ini rancangannya ya. Yang pertama, ketika kelompok nanti akan berdiskusi bukan waktu tempuh yang akan diambil. Jadi nanti kita mainkan nih mobil remote-nya. Nanti kamu harus mencatat berapa panjang satuan panjang dari mobil tersebut, lalu hitung satuan waktunya menggunakan stopwatch. Kalau yang tidak bawa stopwatch, boleh menggunakan smartphone yang dari rumah, tapi dengan bimbingan ibu tentunya ya. Lalu juga setelah itu, kalian praktiknya 2 kali ya, untuk memainkan mobilnya ini 2 kali, satu kelompok. Jadi punya 2 data. Setelah itu, tuliskan jarak tempuhnya dan waktunya. Nanti satu kelompok punya peran, ada yang memainkan mobil, ada yang mencatat waktu, tidak boleh bertengkar atau boleh bergantian karena ada 2 kali percobaan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap. Oke, nanti setelah kelompok 1 mencoba, gantian kelompok 2 dan kelompok 4 bergantian ya. Nah, untuk memulai percobaannya, kita coba dari sekarang. Coba mulai dari kelompok 1. Siapkan mobilnya, jalankan Teten. Ya, Bu, siap. Catat teman yang lain waktu tempuhnya. Udah, Bu. Udah. Udah?
Sudah. Nah, ulangi lagi langkahnya menjadi 2 kali percobaan ya Nateten ya. Silahkan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Oke, baik. Sudah seluruhnya mencoba semua kelompok? Sudah, Bu. Sudah punya data? Sudah. Sudah Bu, ada di Teten. Siap. Tentunya data kelompok 1 sampai kelompok 4 berbeda-beda bukan? Nah, karena berbeda-beda, Iya. diskusikan Iya, dengan Bu. teman kelompok masing-masing. Nah, sekarang kamu sudah punya data. Lihat di LKPD yang kedua, tahapan keduanya untuk mencari atau cari kecepatan dari data yang sudah kalian miliki tadi melalui percobaan mobil remote. Nah, silahkan coba semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya dicoba. Sudah? Sudah Bu. Baik. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan soal dari percobaan yang dilakukan, tadi kan ada 2 percobaan, betul? Nah, percobaan yang satu lagi, datanya kamu gunakan untuk membuat soal cerita atau menyajikan masalah. Bu, boleh tidak soalnya tidak mencari kecepatan, tapi mencari waktu? Boleh. Bu, boleh tidak aku mencarinya jarak? Boleh. Tetapi kalau mencari jarak dan waktu, kamu tentunya harus menentukan dulu kecepatannya. Dapat dipahami? Iya Bu. Kelompok Nak Rizka, mau mencari soal apa? Mau membuat soal apa? Soal apa ya? Coba temen aku Rida bantuin ini mau bikin soal apa ya? Soal jarak aja. Jarak. Oke, lanjutkan ya. jarak Semangat seluruhnya. Semoga penyajian soal dan penyajian masalahnya sesuai dengan kelompok. Iya. Baik, sudah selesai? Oke, baik. Karena sudah selesai menyajikan masalah, kita akan menjelajahi Nusantara. Nah, coba beri nama kelompok kamu dengan nama-nama pulau di Indonesia. Nggak boleh sama ya. Misal kelompok 1 mau Jawa, boleh. Kelompok 2 mau Sumatera, boleh. Silahkan dinamai di LKPD kalian masing-masing. Sekarang kita akan menjelajahi Nusantara. Siapa yang mau jalan-jalan sama Ibu? Saya Bu. Aku mau Bu. Saya, Bu. Oke, sudah belajar. Kita akan healing. Nah, ada peraturannya, tapi yang pertama soal cerita yang tadi sudah kamu buat bersama kelompok, simpan di tengah meja. Sudah? Sudah Bu. Nah, lalu coba bawa alat tulisnya saja. Kita akan healing bawa alat tulis. Pensil Sudah? Bu, aku pen. Boleh apa saja, Ya, pensil Bu. boleh pulpen. Bu, bawa minum boleh nggak? Nah, Bawa minum boleh nggak Bu? boleh. Takut haus di tengah jalan ya, Nawidia. Lalu, yang ketiga, setiap berpindah ke pulau yang lain, kita harus mengikuti gaya transportasi yang akan kita pakai. Nanti ada ditampilkan oleh Ibu. Siap ya? Yang tidak mengikuti gaya transportasinya, nanti mengerjakan soalnya lebih banyak. Oke, nanti setelah sampai pada pulau tujuan, dikerjakan soal matematika yang ada pada pulau tersebut. Dapat dipahami? Pahami, Bu. Iya Bu. Nah, seperti ini ya, dari kelompok 1 pindah ke kelompok 2, ke kelompok 3, dan ke kelompok 4. Ini kita ibaratkan jadi pulau. Lanjut. Nah, kita pindah ke ke pulau yang pertama menggunakan bus. Gimana gayanya kalau naik bus? Ibu, ini kita belum nyampe Bu. Sudah? Silahkan. Sudah Ya. sampai. Sudah nyampe belum Bu ini teh? Kenapa? Bu. Sudah. Nyampe. Kalau sudah sampai di Belum. pulau selanjutnya, silahkan dikerjakan permasalahan yang ada di pulau tersebut. Sudah selesai dikerjakan? Belum Bu, sebentar lagi Bu. Baik.
Iya, sudah, Bu. Lanjut, kita akan setelah naik bus, kita akan naik pesawat. Nah, ayo kita naik pesawat, pindah lagi ke pulau selanjutnya. Iya, Bu. Terbang, Bu, ya. Bang, gimana gayanya kalau pakai pesawat? Duduk aja. Suaranya Duduk. boleh. Oke. Nah, silahkan kerjakan permasalahan yang ada di pulau tersebut. Sudah selesai? Sudah, Wah, Bu. oke. Lalu setelah itu kita pindah menggunakan kereta. Kereta api tut. Ayo pindah ke pulau selanjutnya menggunakan kereta. Gimana gayanya? Tut, naik kereta api. Seperti gujes gitu. Ya. Ya. Oh ya, Cepet, gujes-gujes. Oke, Bu. boleh silahkan dikerjakan permasalahan yang ada di pulau tersebut. Ada suara kereta apinya. Sudah selesai? Udah. Nah, Sudah, Bu. udah lumayan capek ya kita jalan-jalan pulau. Kita akan kembali ke tempat kita menggunakan sepeda motor atau sepeda, boleh ya. Healingnya kita ubah menjadi minimalis. Sudah? Oke. Setelah kalian kembali ke tempat masing-masing atau ke pulau kalian sendiri, tuliskan hasil temuan kalian itu pada LKPD yang sudah disediakan. Kembali diskusikan bersama kelompokmu masing-masing ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah selesai didiskusikan? Jika sudah selesai hasilnya, kita akan mempresentasikan dengan cara menukar hasil LKPD kamu dengan hasil teman yang lain. Jadi saling mengoreksi bersama-sama ya. Misalkan kelompok 1 dengan kelompok 2 saling mempresentasikan hasil, kelompok 3 dengan kelompok 4. Dapat dipahami? Paham, Bu. Baik. Narida, kelelahan? Iya, Ibu. Narida sudah healing, kelelahan atau semakin semangat? Semangat tapi capek juga, Bu. Oke, untuk biar supaya semangat nih, Ibu sudah tahu kalian tadi sudah bekerja keras. Kita akan tepuk keren ya. Tepuk kerennya seperti ini. Tepuk keren. Jempol 1, jempol 2. Keren. Coba bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk keren. Jempol 1. Jempol 2. Keren. Keren. Oke. Nah, keren semuanya sudah menyelesaikan tahapan kegiatan kelompok pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajarannya. Coba, nah Iis bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama Ibu. Nah, Iis. Sedang Atau ada yang lain yang mau toilet, bantu? Bu, Iisnya. Oh iya, ada yang lain yang bisa membantu? Itu, Bu, Rida mau katanya. Baik, Narida, boleh disebutkan atau disimpulkan kegiatan pembelajaran hari Iya, ini? jadi setelah tadi belajar sama Ibu ya, saya itu jadi paham tentang mencari kecepatan, kemudian mencari jarak, dan mencari waktu juga. Ternyata itu berpengaruh ke Saling berpengaruh ya, Iya, Narida Ibu, ya, saling saling berpengaruh, berpengaruh, begitu. berkesinambungan. Baik, keren, Nak Rida. Terima kasih sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu yakin yang lain juga sudah paham semua, bisa menyimpulkan semua ya. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan soal evaluasi.
meskipun duduknya masih seperti ini, tapi bisa mengerjakan sendiri-sendiri, betul? Bisa Bu, bisa. Baik, kita kerjakan soal evaluasi secara individu. Ibu akan bagikan soalnya terlebih dahulu. Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Ya Bu. Nah, coba. Nah, Widya, hari ini pembelajarannya seperti apa ya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Soalnya aku bisa main mobilan sambil belajar. Bisa main mobilan sambil belajar. Apa yang Nawidya dapatkan dari pembelajaran hari ini, Nawidya? Bisa ngitung jarak dan kecepatannya, Bu. Baik, gimana kegiatan kelompoknya, seru atau nyebelin? Seru sih, Bu. Cuma itu naik keretanya bohong-bohongan doang. Nanti kita naik kereta naik KRL ya. Nah, setelah Nawidya menyampaikan pembelajaran hari ini, Ibu menganggap Nawidya sebagai percontohan atau sebagai perwakilan ya. Ibu anggap semuanya belajar hari ini dengan menyenangkan. Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Bu, sangat senang Bu. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, hari ini Ibu juga akan menyampaikan untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai debit. Nah, jadi harus diperhatikan lagi di rumah ya. Bagaimana apa sih debit itu? Jadi ketika belajar di sekolah tidak hanya kosong, tapi sudah memiliki pengetahuan dari rumah. Seperti itu ya. Dan pembelajaran hari ini silahkan diulang kembali di rumah, banyak-banyak berlatih mengerjakan soal, apalagi soal cerita. Nah, nanti ini hasil evaluasinya akan Ibu koreksi terlebih dahulu. Baik, seperti itu ya anak-anak ya. Ada yang perlu ditanyakan dahulu sebelum kita berdoa? Cukup, Bu. Iya, Bu. Sudah cukup? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa, berterima kasih kepada Allah karena sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mangga, Ibu mau meminta Tiwi yang memimpin doa ya. Siap Bu. Siap duduk yang rapi. Siap membaca doa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini. Hati-hati di jalan. Semoga siapapun yang hari ini belajar menjadi lebih bermanfaat dan berguna di kehidupan sehari-hari ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Dadah Dadah, Ibu. Salim dulu ya. Salim dulu. Aku tadi udah salim. Baik. Terima kasih Bu Wafa.